Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini sebagaimana malam Rabu yang sebelumnya, yaitu membahas tentang fikih ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita insyaallah akan membahas tentang as-sufufu wa ahkamuha, yaitu tentang saf dan hukum-hukumnya. Jadi pembahasan kita berkutat pada saf salat karena ada kaitannya dengan sholatul jamaah, sehingga membahas saf dalam sholat ini sangat penting sekali bagi kita agar kita tahu apa sih keutamaan dari memperhatikan saf kita dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah begitu. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini disebutkan khairu sufufir rijali wan nisa, yaitu pembahasan tentang sebaik-baik shaf bagi laki-laki dan shaf bagi wanita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama ini disyariatkan dalam agama kita ketika kita melaksanakan sholat. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaliknya, bahwa shaf yang paling baik bagi wanita itu adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Maksudnya yang paling belakang bukan berarti yang paling akhir di shafnya wanita, tidak ya. Tapi yang paling belakang yang dimaksud adalah di belakang laki-laki. Tentunya mereka dari kalangan sekelompok wanita ketika sholat berjamaah, tentu yang paling baik adalah yang paling depan di antara mereka. Sehingga mengatur shaf antara laki-laki dan perempuan itu jangan sejajar. Kenapa? Karena sebagian dari masjid-masjid yang ada, kaum muslimin ketika mengatur shaf di masjid tersebut disejajarkan dengan perempuan, maka dia akan terkena dengan hadis ini. Karena bagi wanita itu shaf terbaik itu di belakangnya laki-laki. Begitu, ya. Dan bagi laki-laki shaf terbaik ya di depannya wanita. Jadi seperti itu, jangan disejajarkan dan jangan disamakan. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian wa kaunu khairu sufufin nisa'i akhiruha innama mahalluha idza kunna yusallina khalfa sufufir rijal. Nih ya penjelasannya. Shaf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang hanyalah apabila mereka salat di belakang shaf laki-laki. Fa in kunna yusallina khalfa imra'ah, namun jika mereka salat di belakang imam wanita, au ma'al imami fi makanin munfasilin 'ala rijal, atau bersama imam di tempat yang terpisah dari kaum laki-laki, maka fadzahiru anna khairu sufufihinnal ula. Maka menurut zahirnya bahwa shaf yang paling baik bagi mereka adalah tentunya yang paling awal, yang paling pertama. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa yang dimaksud yang terakhir itu bukan nanti perempuan ketika sholat datangnya paling akhir, tidak. Tetap yang paling awal di antara mereka itu yang paling baik. Namun shaf mereka itu tetap harus di belakang shafnya laki-laki. Jadi seperti itu. Ya, baik. Nah, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atau mendoakan kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Sehingga sekali lagi bahwa tentunya saf terbaik imma bagi laki-laki maupun bagi wanita itu adalah paling depan. Seperti itu. Namun ketika jamaahnya ada jamaah laki-laki dan perempuan, tentunya perempuan tidak boleh menyamai safnya dengan laki-laki. Sehingga sekali lagi jangan menempatkan wanita itu sejajar dengan laki-laki ketika sedang sholat. Letakkanlah mereka di belakang safnya para laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya pembahasan tentang fadlus safil awal, keutamaan saf yang pertama. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddam lastahamu." Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada saf yang depan, tentunya niscaya mereka akan mengundinya untuk mendapatkannya. Jadi Nabi tidak menyebutkan keutamaannya secara terperinci. Namun Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa andaikan mereka tahu, andaikan yang sholat berjamaah itu tahu saf yang paling depan itu keutamaannya besar, pasti mereka akan mengundinya untuk mendapatkannya. Andaikan itu didapatkan dengan cara mengundi, berarti keutamaannya besar, Pak. Ya, keutamaannya sangat besar. Kalau dalam redaksi lain lakanat al-qur'ah, niscaya akan diundi. Karena saking besarnya keutamaan saf yang pertama. Sehingga sekali lagi bahwa berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama ini merupakan satu keutamaan di antara keutamaan dalam sholat berjamaah. Ya. Sehingga kalau kita tahu maka amalkan. Cara pengamalannya bagaimana? Datanglah di awal waktu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagi yang datangnya terakhir, ya jangan minta untuk di depan. Ya. Jadi nggak ada pengkhususan jamaah kecuali yang berada di belakang imam. Selain yang berada di belakang imam, siapa saja boleh menempati shaf awal bagi yang datang pertama. Jangan mungkin ada kiainya datang, ustadznya datang, terus kita persilakan dia untuk maju ke depan di shaf awal, jangan. Ya. Ini namanya itsar dalam ibadah. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Kalau antum sudah ada di depan, antum melihat, waduh ada Pak Kiai ini di belakang, Pak Kiai sini depan, antum ke belakang, salah. Ya, nggak boleh. Antum di depan, nggak ada pengkhususan kecuali di belakang imam. Kalau di belakang imam, iya, mereka lah orang-orang yang harus paham tentang agama, hafal Al-Quran juga, paham tentang sunnah dan yang lain sebagainya. Jangan sampai orang awam, orang jahil yang berada di belakang imam. Karena bisa jadi nanti imam ada hal-hal yang salah, bisa membatalkan sholatnya, maka yang menggantikan adalah yang di belakangnya. Jadi begitu. Selain itu, ya, maka tidak ada pengkhususan untuk orang lain. Antum jangan mau, harus berlomba-lomba. Makanya Nabi mengatakan, ya, andaikan hal itu ya, bisa didapatkan dengan dilombakan, diundikan, pasti mereka kalau tahu keutamaannya pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi begitu, ya. Baik, ya. Itu keutamaan shaf pertama. Kemudian yang berikutnya penjelasan tentang fadlu mayaminis sufuf, keutamaan shaf sebelah kanan. Yang dimaksud adalah sebelah kanan imam. Ya kan? Berarti kalau di sini berarti yang sebelah mana? Sini, Pak. Nah, ya. Ya, kalau sholat jangan nyari yang sebelah kiri, ya, diutamakan dulu yang sebelah kanan imam. Makanya cara mengatur shaf itu pertama
dari belakang imam, lalu kemudian ke kanan sampai terakhir, baru setelah itu ke kiri. Ya, jangan beranggapan wah nggak sejajar nih, nggak sebanding nih, nggak perlu. Ya, karena shaf yang paling kanan itu shaf yang paling utama, begitu ya. Baik, hal ini diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, "Kunna idza shallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi." Ya. Yaqbilu alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami suka berada di sebelah kanannya. Kenapa? Karena beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Kan salam pertama ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi disitulah ya salah satu daripada keutamaan shaf sebelah kanan karena disambut salam dahulu oleh imam. Di antaranya itu ya. Baik. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu. Memang hadis ini ada satu perawinya yang dinyatakan dhaif lemah. Namun kalau digabungkan ataupun kalau kita kumpulkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, hadis yang barusan kita bahas, maka tentunya hadis ini menjadi kuat. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan secara marfu, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminus sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf-saf sebelah kanan. Nah ini ya, sehingga sekali lagi carilah saf yang paling depan dan yang sebelah kanan. Kecuali kalau memang yang sebelah kanan sudah penuh, baru antum kemudian rapatkan yang sebelah kiri agar supaya sempurna terpenuhi semua. Pertanyaannya, Ustadz, misal nih karena kita nggak dapat saf pertama sebelah kanan, boleh nggak ya kita bikin saf lagi aja yang kedua tapi sebelah kanan begitu? Just, ya kalau perbandingannya saf yang kedua sebelah kanan dengan saf yang pertama sebelah kiri, tentunya lebih utama saf yang sebelah kiri yang pertama. Jadi itu bukan kemudian bikin saf yang kedua sebelah kanan, ketiga sebelah kanan terus sampai ke belakang, tidak. Tapi yang sebelah kiri yang paling depan lah yang paling utama, meskipun dia tidak di sebelah kanan, meskipun ada yang sebelah kanan di saf yang kedua. Jadi seperti itu ya. Baik, itu tentang keutamaan saf sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah man yalil imam, siapakah yang berdiri tepat di belakang imam. Nah, dijawab dengan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini minkum ulul arhami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa hayyishatul aswaq." Hendaklah orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berpandangan di antara kalian itu berdiri di belakangku. Begitu ya. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka, beliau mengatakannya 3 kali, maksudnya yang agak kurang lagi, yang agak kurang lagi, yang agak kurang lagi. Hindarilah kegaduhan-kegaduhan seperti di pasar. Jangan teriak-teriak di masjid jamaah. Ya. Ini kebiasaan nih kaum muslimin. Kadang kita dapati di masjid teriak-teriak, ngomong kencang-kencangan. Enggak boleh. Dilarang. Ya. Nabi mengatakan, ya, wa iyyakum wa hayyishatil aswaq. Hati-hati kalian terhadap apa? Kegaduhan-kegaduhan seperti yang ada di pasar. Ada yang sono teriak, ngomongnya kencang-kencang di pojok. Enggak diperbolehkan. Antum mau tegur sapa di luar. Jadikan tempat kita sholat itu hudu, tenang. Ya. Jangan sampai ada kegaduhan, apalagi suara handphone, bunyinya dangdut. Sudah tahu begitu nggak dimatikan, waliyadzubillah. Ya. Takut kalau sholatnya batal, tapi ente telah merusak sholat saudara-saudara kalian yang sedang berjamaah. Maka perhatikan bagi yang bawa handphone ketika sholat. Kalau perlu jangan bawa handphone, ngapain sholat bawa handphone jamaah? Ya. Takut kalau bosnya nelpon, gak perlu takut, antum lagi sholat.
Letakkan handphone antum, jangan dibawa ke masjid. Iya, kalau nggak lupa di silent, kalau lupa nggak di silent, mengganggu yang lainnya. Ya. Terserah mau dia nada deringnya azan kah? Kan nada deringnya azan bagus, baik, tapi Anda sedang mengganggu orang yang sedang sholat. Orang yang sedang baca Al-Quran saja tidak boleh membacanya dengan keras ketika di sampingnya ada orang yang sedang sholat. Ya, apalagi berteriak-teriak. Ini kebiasaan nih kaum muslimin nih, berteriak buat gaduh di dalam masjid. Apa fungsinya? Biar apa coba? Biar dilihat orang lain. Gak pantas. Dilihat di pandangan syariat aja itu buruk, apalagi dilihat di diri orang lain. Gak boleh. Tidak boleh gaduh seperti di pasar begitu. Baik, nah ada keterangan jamaah tentang makna ulul arham. Ulul arham dan ulul nuha. Yang dimaksud dengan ulul arham ini adalah humul uqala, orang yang berakal. Wakila kadang dikatakan al-balighun, orang-orang yang sudah balik ya. Wan nuha, yang disebutkan nuha adalah al-uqul. Ya, orang-orang yang berakal semakna dengan ulul arham, sama ya. Baik. Kemudian ada keterangan wa fil hadits taqdimul afdal fal afdal ilal amam. Dalam hadis tersebut didahulukan orang yang lebih utama, kemudian berikutnya untuk berada tepat di belakang imam. Li'annahu yatafattana litambihil imami ala sahwi lima la yatafattana lahu ghairahu. Karena ia lebih utama untuk dimuliakan, ada kalanya imam perlu digantikan sehingga dialah yang lebih utama untuk menggantikannya. Jadi begitu, ya. Kemudian alasan lainnya adalah karena ia lebih mengerti cara mengingatkan imam yang kelupaan, yang mungkin tidak diketahui oleh orang lainnya. Coba kalau yang di belakangnya orang jahil, yang nggak paham, yang nggak hafal Quran juga, bingung, yang teriak yang paling belakang, ya. Yang belakang teriak fawailul lil musallin, nah, gitu. Yang depan nggak dengeran, apa itu solin apa kan? Jadi bikin imamnya jadi bimbang. Jadi seperti itu ya. Sehingga ya yang paling harusnya yang paling ini adalah mereka yang paling faham. Jadi gitu ya. Baik. Kemudian juga waliyat batu sifat as-salati wa yahfadhuha. Dan tujuan lainnya agar mereka bisa mengingat dan menghafal tata cara salat. Ya. Menyampaikan dan mengajarkannya kepada orang lain, wa yu'allimuhan nas waliyaqtadi bi af'alihim min waraihim, ya. Serta orang-orang yang berada di belakang mereka dapat mengikuti perbuatan mereka. Walida, oleh karenanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yaliyahu al-muhajiruna wal ansar liya'khudhu minhu. Rasulullah menyukai bila kaum muhajirin dan kaum ansar itu berada di belakang beliau agar mereka dapat mengambil tata cara salat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu ya. Jadi sekali lagi ya harusnya yang di belakang imam adalah orang yang lebih faham lah, tentunya seperti itu. Ya. Ada satu riwayat yang dibawakan oleh Qais bin Ubad. Ia pernah mengatakan, baina ana fil masjidi fi safil muqaddam. Ketika aku berada di masjid di saf terdepan, fajabadhani rajulun min khalfi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menarikku dari belakangku. Ya. Fanahani wa qama maqami. Ia menyingkirkan aku dan berdiri mengambil tempatku. Waduh. Fawallahi ma aqaltu salataini salatain. Maka demi Allah aku tidak bisa konsentrasi dengan salatku. Ya. Maka falamman sarafa fa idahu wa Ubay bin Ka'ab. Ya. Ketika selesai salat ternyata orang itu adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian faqala, ia mengatakan, ya fata, ya, la tasu'kallah, inna hadha ahdun min nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annali.
Dikatakan, hai pemuda, semoga Allah tidak memburukkanmu. Ini adalah ajaran dari Nabi SAW kepada kami agar kami mengambil tempat di belakang beliau. Jadi begitu. Ya. Ya, harusnya sih boleh. Kalau misalnya nih ada yang sudah biasa di belakang imam, tiba-tiba ada orang nyelonong saja di belakang imam, tarik saja dia kalau sholat. Ya. Harusnya boleh. Ini pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Tapi terkadang penduduk setempatnya, ya, ikhwan-ikhwan setempat itu tidak mau berada di belakang imam. Jadi begitu, ya. Sehingga orang lain yang tidak dikenal, yang kita tidak tahu siapa dia, ya kan? Kita tidak tahu kejelasan agama dia, baik buruknya dia kita tidak tahu, ya kan? Tiba-tiba aja dia berada di belakang imam. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sehingga harusnya penduduk setempat lah ataupun yang lebih paham tentang agama yang berada di belakang imam. Jadi seperti itu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya, itmamu sufufil awal tsummal ladzi yalih. Menyempurnakan saf pertama kemudian saf berikutnya. Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmu saffal awal tsummal ladzi yalih. Sempurnakanlah saf pertama kemudian saf berikutnya. Wa in kana naqsun falyakun fil saffil muakhkhar. Jika kurang saf pertama tidak mencukupi, maka hendaklah ia mengambil saf yang paling belakang. Jadi begitu, ya. Jadi sempurnakan dulu saf pertamanya, jamaah. Kalau mengatur saf pertama disempurnakan dulu. Jangan ada yang kosong. Ternyata yang terkadang yang pojokan sana masih kosong, yang pojok sana masih kosong, sudah bikin lagi yang tengah, ya. Maka tidak boleh, harus disempurnakan terlebih dahulu. Panas Ustaz, di sana nggak ada AC-nya, guys, gitu. Ya. Tidak mengapa, ya. Niatnya mau sholat apa mau istirahat, kan? Gitu. Kalau mau sholat, ya sempurnakan saf Anda, begitu. Kemudian juga diriwayatkan dari Jabir bin Samirah. Ia berkata, Samirah bisa, Samurah bisa. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar menemui kami. Faqala, selaya beliau bersabda, "Mali arakum rafi'i aidiyakum." Mengapa kalian mengangkat tangan-tangan kalian? Ka'annahuma adnabu khail syums. Seakan-akan ekor-ekor kuda yang kepanasan. Uskunu fi shalah. Tenanglah dalam salat. Qala, ya. Kemudian beliau berkata, kemudian Jabir bin Samurah berkata, "Tsumma kharaja alaina fara'ana hilaqan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, menemui kami dan melihat kami sedang berhalaqah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha." Ya. Hendaklah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di depan Rabb mereka. Faqulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbih, bagaimana para malaikat itu mengatur safnya di sisi Rabb mereka? Qala yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fis saf. Mereka menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan safnya, ya. Jadi saf itu rapat, jamaah. Jangan renggang-renggang. Dirapatkan, tempelkan kaki ke antum dengan kaki teman antum, ya. Jangan direnggangkan, jangan ngomong, jangan berucap, kan yang penting hatinya rapat. Siapa yang bisa ngerapatin hati, ya kan? Yang diperintahkan untuk dirapatkan itu adalah kaki kita dengan kaki saudara kita, ya. Sudah. Kalau Anda tidak mau merapatkan, mau membantah-bantah dengan dalil, mana ada dalilnya? Enggak, kalau sholat berjamaah itu tidak merapatkan safnya, begitu. Wong diajari bener biar sholatnya sempurna, loh kok ngeyel, kan gitu, ya. Ada orang yang masih nggak mau untuk merapatkan saf, heran, ya. Banyak sekali, ya, masih saja nggak mau. Padahal ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperintahkan Nabi, ya.
Iya, tujuannya mungkin lega-lega dan yang lain sebagainya. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang itu ya. Coba kita sebutkan hadisnya di sini. Terkait dengan wujubu taswiyatis sufuf, wajib meluruskan saf dan suddul khalal, menutup celah-celah yang ada. Ada sejumlah hadis yang berkenaan dengan itu. Pertama saya sebutkan hadisnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Dengan tidak meluruskan dan merapatkan saf, itulah yang menjadikan perselisihan di antara kita. Jangan beranggapan yang penting hatinya. Bagaimana hatinya mau bersatu kalau dalam saf saja dia tidak mau bersatu, dia berselisih ya. Jadi begitu ya. Baik, kemudian dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Mas'ud, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Rasulullah biasa menyentuh pundak-pundak kami sebelum salat. Seraya beliau seraya beliau mengatakan istawu wa la takhtalifu. Lurus, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Nanti akan kalau kalian berselisih, kalian akan tercerai-berai hati kalian. Ya. Dalam saf aja nggak mau lurus, nggak mau rapat. Itu yang mengakibatkan kalian akan berselisih dan bercerai-berai. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aqimatus sufufikum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf-saf kalian. Sungguh aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi. Masing-masing dari kami, kata Anas, ya, merapatkan pundaknya pada pundak temannya. Wa qadamahu bi qadamihi, dan telapak kakinya pada telapak kaki temannya. Nah, itu cara merapatkan saf sebenarnya. Ya, merapatkan kaki dan merapatkan pundak kita. Jadi begitu. Karena terkadang kalau merapatkan kaki mobilnya yang panjang Pak begini. Ya, jadi pundaknya jauh satu dengan temannya. Jadi kalau sujud enak nih, glosor gitu kan. Ya. Jadi gue nggak sempurna salat antum. Ya. Cukupnya saja mengambil. Ya, cukupnya. Baik. Kemudian juga dari Anas bin Malik, ya, dia juga meriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini, rusu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan di antara saf-saf tersebut, wa hadu bil a'naqi, serta sejajarkan leher-leher kalian. Walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahal khadaf. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah nih, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seolah-olah anak kambing. Nah, jadi kalau safnya sudah enggak rapat, Pak, itu setan masuk di celah-celah itu. Maka pernah kan saya singgung kan, ada orang yang ngomong orang sholat kok mepet-mepet gitu. Saya pernah itu ada orang yang sholat mepet-mepet ke saya, Pak Ustadz, tak injak kakinya gitu. Ya. Anda salah, udah nggak mau kerapatkan dosa, yang kedua nginjek kaki orang lagi, tambah dosa dalam sholat lagi yang seperti itu. Ya. Terus ada yang ngomong lagi alasannya orang sholat kok masuk katanya ada setannya. Jangankan ente sholat, ya. Ente sedang naik haji pun setannya banyak di sana. Ya. Setan itu di mana-mana. Ya, bukankah ada hadis yang mengatakan tentang tentang adzan, kalau adzan dikumandangkan setan pergi, terkentut-kentut kan, dulu pernah kita bahas. Adzan selesai dia datang lagi goda kita. Iqamah dikumandangkan dia pergi lagi sampai terkentut-kentut. Iqamah selesai dia datang lagi ke kita sholat, kemudian dia ganggu kita sampai kita ini lupa berapa rakaat yang kita kerjakan. Itu kerjaan siapa? Kerjaan setan, Pak. Ya, kerjaan setan. Apalagi shaf kita tidak rapat, sudah makin senang dah setan untuk mengganggu dan menggoda kita, seperti itu.
Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, hadis ini dibawakan oleh Abu Dawud, Nasai dan Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib. Ya, luruskanlah saf-saf, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, wasudul khalal, tutuplah celah-celah, waliyanu bi'aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah diri kalian untuk disentuh tangan-tangan saudara kalian, wala tadharu furujatin lisyayatin, dan jangan biarkan celah-celah itu dimasuki syaitan. Waman shalla saffan waman wasala saffan wasalahullah waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutusnya. Yang dimaksud menyambung dan memutus di sini adalah menyambung dan memutus rahmat. Ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, sambungkan saf. Ya. Jadi begitu, ya. Sekali lagi bahwa ini adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menyempurnakan salat berjamaah kita. Kalau salat kita ingin sempurna, ya, dengan merapatkan shaf. Kalau salat kita ingin tidak diganggu syaitan, ya, rapatkan shaf kita. Jadi begitu, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang terkait tentang masalah ini. Jadi begitu. Nah, makanya wayam bagi an yatawallal imam taswiyatas sufufi bi nafsihi au ya'muru bidzalikal ma'mumina. Maka sehendaknya bagi imam bertindak untuk meluruskan shaf. Ya. Untung imamnya baik-baik, Pak. Harusnya imamnya galak, luruskan. Enggak mau luruskan, enggak mau rapat, jangan sholat di sini, ya gitu. Ya. Ntar pada kabur semua, Pak, enggak ada yang sholat di Masjid Baitur Rahmah, ya. Paling tidak kita mengingatkan, ayo luruskan. Karena ini kesempurnaan sholat. Ya, jadi biar sholat kita sempurna, ya, jadi seperti itu, ya. Baik. Nah, itulah dalil-dalil terkait dengan merapatkan shaf. Sekali lagi, Pak, ya, ini dalil semuanya sahih, riwayat Bukhari Muslim, ya, nggak bisa dibantah lagi. Antum mau bantah dengan apa? Paling dibantahnya dengan hawa nafsu. Sudah terlanjur malu karena berpandangan bahwa tidak perlu merapatkan shaf tapi nggak punya dalil. Sehingga apa? Sehingga bantahannya karena hawa nafsu saja, hawa nafsu malu. Nggak perlu malu, kalau dulu nggak punya ilmu nggak apa-apa. Sekarang berubah, ayo rapatkan shaf, karena kita semua, ya, beramal berdasarkan dalil yang ada. Nggak boleh kita beramal tanpa dalil. Apa yang kita kerjakan tanpa dasar ilmu, maka amalan kita akan tertolak. Jadi begitu. Lebih baik malu di dunia untuk memperbaiki kesalahan kita, daripada nanti malu di hadapan Allah, kita ngotot-ngotot di dunia nggak punya dalil, nggak punya dasar, kita beramal di depan Allah nanti kita malu. Ente dulu ngerjain begini dari mana? Bingung kita jawabnya. Kata si fulan siapa? Si fulan siapa? Oh, dia dzurriyyah Nabi, oh dia gini, dia ngikutin Nabi bukan? Ya, akan ditanya sedetail itu nanti kelak kita. Dan amalan yang kita kerjakan kalau tidak ada dasar agamanya, nggak ada dasar hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah, tertolak. Dan kita berdosa meskipun kita anggap itu baik. Meskipun itu kita anggap dengan logika kita ini benar. Benar itu tolak ukurnya bukan dasar logika, bukan dasar budaya, bukan. Kebenaran itu adalah kalau dalam agama, ya, barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu. Meskipun menurut kita baik, kalau Quran Sunnah nggak mengatakan baik, ya nggak baik, seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Itu terkait dengan dalil-dalil merapatkan shaf. Sehingga ayo yang belum merapatkan, rapatkan saja, Pak. Apa salahnya? Ya, jangan ngikutin hawa nafsu kita. Wah, udah terlanjur malu, enggak. Ya, nggak usah malu dalam beragama itu. Ya. Bersyukur kalau kita mengakui kesalahan, kemudian kita merubah diri kita. Ya. Kalau nggak punya dalil, jangan ngomong ibaratnya kan begini, kan harusnya kan begini, kan panas kalau kita rapet-rapetan. Udah, itu bukan dalil, ente ngawur. Kalau mau sholat sendiri di belakang udah. Ya, jangan berjamaah dengan yang lainnya pengen merapatkan shafnya. Sebab Anda ini akhirnya shafnya menjadi terputus, terpotong. Jadi begitu, ya. Toyib, ya. Harus tegas, nggak mengapa.
tapi jangan keras nanti berantem Pak. Tegasin saja seperti ini. Jadi begitu. Baik. Kemudian ya, pembahasan yang berikutnya ya, adalah karahatu saffi bainas sawari au al-a'midah. Makruhnya membuat saf di antara tiang. Nah, jadi hukumnya makruh tapi tidak mencapai haram ya. Jadi kalau di sini masjid alhamdulillah ya nggak ada tiangnya ya. Jadi kalau ada masjid yang ada tiangnya hendaklah dihindari Pak. Jangan sampai memutus saf. Ya. Kalau bisa ketika mau bangun masjid itu benar-benar diukur mana tiangnya yang harus yang kira-kiranya nggak memutus saf, harusnya begitu. Tapi kalau sudah terlanjur, nah maka ya sudah. Ya, tapi jangan ada saf di antara tiang. Kecuali ada pengecualian kalau jamaahnya terlalu bludak banyak. Ya. Karena sifatnya adalah kan makruh kan begitu ya. Tapi hindari semaksimal mungkin untuk tidak berada di antara, untuk tidak berdiri membuat saf di antara tiang, jangan. Misal ini tiang nih, antum bikin saf ini, kepotong tiangnya, antum bikin saf itu. Tidak boleh. Kalau perlu maju aja sedikit, kemudian diisi di depan tiang itu ada orang, jadi nyambung. Kalau perlu seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya sholatul munfarid khalfas shaf, salat sendirian di belakang shaf. Ya. Baik. Disebutkan oleh para ulama bahwa al aslu fi sholatil jamaah an yakunal ma'mumuna sufufan mutarasatan kama taqaddama bayanu. Pada asalnya makmum harus bersaf dengan rapat dalam salat berjamaah sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Fa idza shallal ma'mum khalfas sufufi wahdah, apabila ada makmum salat di belakang shaf sendirian, faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatihi ala thalathati aqwal. Maka ahlul ilmi di sini berbeda pandangan hukumnya menjadi 3. Pertama, tidak sah salatnya. Ya. Nah, ini mazhabnya Imam Ahmad ya. Dan beberapa imam yang lainnya Ishaq bin Ruhuwai An-Nakhai ya. Baik. Ini ya, ini tidak boleh lah. Nah, di sini dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Istaqbil salataka la salata lilladzi khalfas shaf." Ulangi salatmu karena tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf. Itu ya, salah satu dalilnya. Jadi pertama tidak sah. Yang kedua sah, tapi dimakruhkan bila dilakukan dengan tanpa uzur. Ini mazhabnya Abu Hanifah, ya. Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan perincian. Jika ia salat sendirian di belakang shaf karena uzur, maka salatnya sah. Jika dilakukan tanpa uzur, maka salatnya batal. Jadi begitu. Dan inilah pendapat yang ketiga yang paling sahih. Misal yang dimaksud salat sendirian begini, jemaah. Misal shaf sudah rapat di semua. Dia bikin shaf sendiri di belakang. Ada di Masjid Mubarak seperti itu. Shaf sudah rapat, ini ada jamaah ya. Entah jamaah dari mana, ini bukan jamaah dari ini. Tapi pakaiannya rapi, putih, pakai peci, sorban, luar biasa. Tapi dia sholatnya di pojok belakang sendiri, tetap ikut jamaah. Tetap ikut jamaah. Ya. Terkadang kalau saya yang telat, saya tegur tuh, "Pak, maju." Meskipun dia sholat, biarin saja. Ya. Karena merusak orang seperti itu. Jadi tidak boleh sholat paling belakang memisah sendiri safnya, itu nggak boleh. Ya, kecuali lah itu tadi kalau tanpa ada uzur, misal dia karena telat, dia tetap berada di belakang imam karena memang sudah penuh semuanya, dia ada di belakang, maka itu dibolehkan. Dan bahkan dibolehkan juga kok menarik yang depan untuk ke belakang, itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau memang dia ragu, maka cukup sholat sendiri di belakang, nggak ada masalah. Asal jangan dengan sengaja di belakang sendirian. Sebenarnya masih ada shaf yang kosong, tapi dia di belakang sendiri, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi begitu. Kalau ada uzur baru boleh seperti itu. Baik. Kemudian
Di sini ada tambahan orang yang datang setelah saf sempurna, apa yang harus dia lakukan? Nah itu tadi ya, agar supaya menghindari saf sholat di belakang saf sendirian sebisa mungkin, ya maka di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ya, jika ia mendapatkan celah pada saf yang terakhir, ia masuk ke dalamnya kalau ada celah. Ya. Jika ia mendapatkan celah pada saf yang terdepan, maka ia boleh membelah saf untuk mencapainya. Yang paling depan misal ada yang kosong, boleh kita membelahnya, tapi mengganggu yang lainnya. Jika ia tidak mendapatkan celah atau tempat dan ia yakin akan datang orang lain, maka di belakang nggak apa-apa. Yakin nih, ya, ada orang lain nih yang sedang wudhu misalnya. Jika ia tidak tahu bahwa akan ada orang lain yang akan datang bersamanya, maka apakah boleh menarik seseorang untuk bersaf bersamanya? Lah di sini tadi kita katakan sebagian ulama membolehkan kita menarik yang di depan kita. Jadi seperti itu, ya. Nah itu ya, wallahu taala alam bisawab. Maka inilah beberapa hal-hal yang terkait dengan shaf di dalam sholat berjamaah. Baik, tinggal beberapa menit lagi. Jika ada yang ditanyakan, Pak, silahkan sebelum saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ketika sujud. Naam. Tayyib. Tayyib. Naam, Pak. Baik. Pernah kita bahas terkait dengan sholat ya, bahwa posisi sujud itu adalah dengan merapatkan kedua tumit kita, Pak. Kedua tumit kita. Iya, makanya kalau renggang itu kesalahan dalam sholat. Gitu ya. Jadi yang dianjurkan adalah dengan merapatkan kedua tumit kita. Jadi seperti itu. Itu pernah kita bahas ya? Sudah kita pernah bahas. Jadi begitu. Baik, nggak apa-apa Pak, insyaallah ya. Jadi yang benar adalah dirapatkan kedua tumit kita, bukan direnggangkan. Itu yang benar. Apalagi yang paling salah lagi diangkat. Nah tahu nggak diangkat kakinya? Sujud tapi kan harusnya begini, diangkat nih. Begini. Nah itu nggak boleh, itu seperti itu. Baik. Afwan Pak ya. Ada yang lain? Naam. Waalaikumsalam. Iya benar. Iya, makanya disitulah ya kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka menempatkan shaf perempuan itu sejajar dengan laki-laki meskipun dengan menggunakan sutra, tapi itu tidak diperbolehkan. Paling tidak hukumnya paling ringan adalah makruh. Paling ringan makruh. Anda sholat, Anda dibenci karena shafnya sejajar dengan laki-laki. Tapi nggak ada tempat lagi, Ustaz. Bisa, masa nggak mungkin nggak bisa? Ya. Bahasa kasarnya kalau cuma di bawah sini saja, ini di paru-paru saja masih bisa, ya kan? Semaksimal mungkin, ya, agar supaya perempuan tidak sejajar dengan laki-laki begitu. Baik, naam. Bagus, Pak. Nah, boleh. Baik, dalam tahiyat posisi tetap tegap. Iya. Tetap tegap. Tidak boleh kita menceng begini. Kecuali kalau memang ada udzur, ya. Termasuk kalau saya kan badannya gemuk, Pak. Mau lurus sakit nih. Begini, ini udah terlalu besar, Pak, perutnya. Jadi sakit, ini susah gitu. Tapi diusahakan. Ya, tapi jangan sengaja begini. Jangan ya. Harus tegap, posisi badan ini juga tegap lurus. Kemudian posisi mata melihat apa? Melihat telunjuk jari kita. Jadi begitu. Naam begitu. Allah. Ada lagi? Naam, silakan. Salam.
At-Thayyib. Naam, ya. Bagaimana cara mengatur shaf dalam sholat? Maka dimulai dari belakang imam. Ya. Dimulai dari belakang imam, bukan dari pojok kanan ataupun pojok kiri. Misal ada imam, kemudian di belakangnya, ya, maka dianjurkan tadi ke kanan dulu biar habis, baru ke kiri. Tapi tidak mengapa kalaupun yang kiri mau diisi, tapi yang afdal adalah ke kanan dulu. Jadi seperti itu. Nah setelah semuanya selesai, semuanya penuh-penuh, maka mau membuat shaf lagi di belakangnya pas sejajar dengan imam. Ya, jangan dari sono ataupun dari pojok sana, tidak, tapi dari belakang imam ke kanan sama ke kiri. Jadi seperti itu jamaah, ya. Makanya mungkin kalau ada jamaah yang telat nih, misalnya tidak mendapatkan shaf yang pertama, misalnya di shaf yang kedua, maka berdirilah tepat di belakang imam sejajar, begitu. Waalaikumsalam. Tetap di tengah, biarkan dia di pojok, tidak mengapa. Ditarik. Tidak perlu, berarti dia jahil, belum paham itu. Tadi yang dimaksud jamaah yang pertama itu yang imam di belakang sendirian itu, sebenarnya sendirian di belakang nggak apa-apa itu, nggak ada teman maksudnya. Yang nggak ada teman. Iya. Iya, tadi dia sengaja tidak mau masuk ke shaf yang masih kosong, Pak. Dia berdiri sendirian. Makanya tadi hukum tentang orang yang sholat sendirian di belakang shaf kan ada 3. Pertama, kalau memang dia sholatnya tidak sah, ya, kalau memang dia tidak ada udzur, ya. Tapi kalau dia ada udzur maka tidak mengapa. Jadi begitu, ya. Misalnya udzur-udzurnya tadi, contoh karena yang shaf terakhir ini sudah penuh, ya, shaf terakhir penuh lah, mau tidak mau dia harus berada di belakang, ya sudah, tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak mau untuk masuk ke shaf yang masih kosong, kemudian dia berdiri sendiri di belakang, maka ini yang sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Jadi begitu, hati-hati, ya. Allah a'lam bishawab. Kalau sengaja ya, kecuali kalau memang dia ada udzur. Sekali lagi, kalau ada udzur, ada alasan, itu tidak mengapa. Kan terkadang karena kita terakhir nih, ya, datang terakhir, waduh, semua udah penuh, ya udah di belakang, itu nggak apa-apa. Cukup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.